Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas P5 PPRA, yaitu dengan judul Kantin Kejujuran. Baik, tujuan persentase yang saya sajikan pada hari ini yaitu memperkenalkan peserta didik pada konsep kejujuran. Kemudian yang kedua, mendorong diskusi dan refleksi tentang pentingnya kejujuran. Itu aktivitas pertama atau aktivitas satu sebagai kenalan. Baik, yang kedua, yaitu saya akan menyajikan sebuah video tentang penerapan kejujuran. Marilah sama-sama kita simak dan perhatikan. Baik, pertanyaan diskusi. Yang pertama, berikan pendapat kamu terhadap video yang telah kamu lihat. Apa saja yang kamu dapatkan tentang kejujuran di dalam video tersebut? Kemudian bagaimana manfaat bagi kejujuran itu bagi diri kamu? Apa itu kejujuran? Yang kedua yaitu seberapa penting kejujuran dalam kehidupan. Kemudian aktivitas 2. Guru melakukan survei untuk mengetahui kebiasaan siswa dalam bertransaksi di kantin. Yang pertama, seberapa sering kamu membeli makanan di kantin? Apakah siswa merasa nyaman dengan harga dan kualitas makanan yang dijual? Yang ketiga, apakah siswa pernah mengalami atau melihat ketidakjujuran dalam transaksi di kantin? Silakan kamu diskusikan tentang nilai kejujuran dan integritas. Yang pertama, mengapa kejujuran penting dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana kejujuran bisa mempengaruhi hubungan antar teman dan lingkungan sekolah? Yang ketiga, apa dampak dari ketidakjujuran dalam transaksi di kantin? Kemudian simulasi transaksi.
Guru dan siswa melakukan simulasi transaksi di kantin kejujuran. Kemudian siswa berperan sebagai penjual sekaligus pembeli. Berfokus pada penerapan prinsip kejujuran dalam setiap transaksi. Diskusi hasil simulasi. Diskusikan hasil simulasi dan refleksi terhadap pengalaman siswa dalam menerapkan nilai kejujuran. Rubrik penilaian. Rubrik penilaian digunakan untuk menilai integritas kerjasama dan sikap jujur siswa selama kegiatan. Penilaian ini membantu siswa memahami area yang perlu ditingkatkan. Kemudian kategori penilaian mencakup yang pertama integritas, kerjasama, sikap jujur, menghargai, keberagaman. Kesimpulan, melalui proyek kantin kejujuran, kita berharap siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai kejujuran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran adalah fondasi penting dalam membangun hubungan yang baik dan lingkungan yang harmonis. Baik, Bu, itu saja pemaparan P5 dari saya. PTK-nya sudah? Ada, Bu. Bentar, Bu, ya. Ya, lanjut. Kelihatan, Bu? Belum. Belum, Anda stop dulu share screen, baru Anda buka PPT, baru share screen kembali. Baik. Sudah kelihatan, Bu? Udah. Baik, kemudian saya akan memaparkan tentang yaitu proposal PTK saya. Saya mengambil judul penerapan PBL dan TIPEK dalam pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian pendahuluan, latar belakang masalah. Pengamatan awal di SD Negeri 2 Alur Selebu, kemudian siswa kelas 4 hanya mampu menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 tanpa memahami konteks dan standarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian metode pembelajaran yang masih konvensional seperti ceramah dan hafalan kurang efektif mendorong pemahaman yang mendalam. Selanjutnya siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian rumusan masalah, untuk mengetahui bagaimana penerapan model problem based learning atau PBL berbasis TIPEK dalam pembelajaran materi surat Al-Hujurat ayat 13 khususnya di kelas 4 di SD Negeri 2 Alur Selebu. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis pengaruh implementasi problem based learning berbasis TIPEK terhadap peningkatan pemahaman siswa di kelas 4 tentang materi surat Al-Hujurat ayat 13. Pada SD Negeri 2 Alur Selebu. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PBL berbasis TIPEK dalam pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 SD Negeri 2 Alur Selebu. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, yaitu manfaat bagi siswa. Meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 terhadap materi surat Al-Hujurat ayat 13 melalui pendekatan problem based learning berbasis TIPEK. Mendorong siswa untuk lebih efektif, kreatif, dan kritis dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Kemudian meningkatkan keterampilan teknologi dan literasi digital siswa melalui integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian membantu siswa menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat penelitian bagi guru.
Yang pertama, memberikan alternatif metode pembelajaran yang inovatif melalui penerapan problem-based learning berbasis TPEC sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Kemudian, meningkatkan kemampuan guru dalam mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten atau TPEC secara efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian membantu guru memahami tantangan dan potensi dalam menerapkan PBL berbasis TPEC, serta menemukan solusi yang kreatif untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi sekolah. Yang pertama, mendorong terciptanya budaya pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif di lingkungan sekolah. Yang kedua, menjadi acuan bagi pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi dan masalah nyata yang dapat diimplementasikan di berbagai mata pelajaran. Selanjutnya, meningkatkan citra sekolah sebagai institusi yang aktif menerapkan teknologi dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efektif. Kemudian memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah melalui hasil penelitian yang dapat diterapkan secara berkelanjutan. Kemudian tinjauan pustaka. Landasan teori. Pengertian problem-based learning atau PBL, model pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran kooperatif yang menuntut siswa untuk aktif dan memotivasi siswa agar dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai materi pelajaran yang dipelajari. Metode pembelajaran adalah cara menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PBL merupakan model pembelajaran inovatif yang dapat mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa melalui proses kelompok atau kerja tim yang sistematis. PBL merupakan model pembelajaran yang secara langsung memaparkan peserta didik pada realita kehidupan sehari-hari sehingga penguasaan konsep siswa dapat terlatih. PBL merupakan inovasi pembelajaran karena dalam PBL, kemampuan berpikir peserta didik benar-benar dioptimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Pada kenyataannya, tidak semua pendidik memahami konsep PBL ini, baik karena kekurangannya, keinginan, dan motivasi untuk meningkatkan pemahaman. Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian orientasi siswa. Pendidik memberikan orientasi kepada siswa tentang masalah yang akan dibahas. Ini adalah sintak PBL. Mengorganisasi siswa. Pendidik membantu siswa untuk menentukan dan mengatur tugas belajar yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian membimbing penyelidikan. Pendidik membimbing siswa untuk menyelidiki masalah secara mandiri maupun kelompok. Yang selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil. Pendidik membantu siswa untuk merencanakan dan menyajikan hasil karya seperti laporan, video, atau model. Kemudian sintak yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kelebihan model PBL ini, menurut Amir, model pembelajaran PBL memiliki beberapa kelebihan dalam proses pembelajarannya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, fokus kebermaknaan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok. Model PBL juga memiliki beberapa kekurangan yang menghambat Langsung bab dalam 3 Pak Widodo. Langsung ya, bab Bu. 3. Ya, Bu. Langsung bab 3. Langsung bab 3, baik. Baik, metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Kemudian tahapan penelitian. Yang pertama, tahapan perencanaan atau planning.
Yang kedua, tahapan pelaksanaan atau acting. Kemudian yang ketiga, tahapan pengamatan atau observing. Yang keempat, tahapan refleksi atau reflecting. Di sini saya mengambil 2 siklus ya dalam tahapan penelitian. Yang pertama perencanaan, ya, refleksi, pengamatan, dan pelaksanaan. Siklus 1, siklus 2, perencanaan, pelaksanaan, kemudian perencanaan dan refleksi. Kemudian variabel. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama variabel terikat, yaitu pemahaman materi surat Al-Hujurat ayat 13 pada kelas 4. Yang kedua yaitu variabel independen, yaitu model PBL berbasis TIPEC. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh peserta didik SD Negeri 2 Alur Selebu, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang. Sampel yang saya ambil yaitu peserta didik pada kelas 4 atau fase B. Sumber dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, sumber data yaitu siswa, teman sejawat, dan observer. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Aspek-aspek yang dianalisa berupa jumlah jawaban yang benar, jumlah jawaban yang salah, nilai rata-rata kelas, ketuntasan belajar secara individu, dan ketuntasan belajar secara klasikal. Baik, itu saja pemaparan materi PTK dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu dosen. Oke, baik. P5-nya tadi proyeknya terkait apa? Kantin kejujuran dengan kantin kejujuran. Dengan temanya bangunlah jiwa dan raganya. Jadi kantin kejujuran ini modalnya punya siapa? Kebetulan di sini kan memang kerjasama kami dengan pihak kantin, Bu. Di sini kan ada guru juga yang memiliki kantin, jadi saya nanti kerjasama dengan guru tersebut. Nah, kan Anda kan ini mau bicarakan kantin kejujuran kepada fase B, Bu. Kelas 4. Fase B. Nah, apakah kantin itu hanya yang beli untuk kelas fase B? Iya, tidak juga sih, bukan semua. Oke, semua. Jadi gimana fase B mempelajari tentang kejujuran ini? Itu yang maksud saya. Paham kan? Ya, Bu. Anda kan buat proyek, tapi proyeknya ini bukan untuk kelas fase B aja, tapi malah untuk satu sekolah. Nanti yang khusus kita amati, Bu, yang siswa di kelas 4 saja, Bu, yang kita amati. Jadi tidak keseluruhan sampel tadi kan. Jadi semua yang di kelas 4 aja, Bu, yang fase B saja. Yang kita amati, Bu, ya. Itu harus menjadi pertimbangan karena kan Anda khusus mau melihat fase B nih. Sedangkan ini bisa menjadi rancu. Kenapa? Kadang fase B pun nggak mau jajan di kantin jujur itu, mau itu lain. Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Oke, baik. Kolaborasi ada? Siapa partner Anda? Mana, Bu? Siapa partnernya? Untuk penerapan P5 ini, Bu? Iya. Itu nanti guru kelas 4. Partner Anda membuat ini. Buat P5 ini, Bu? Iya. Waktu ngerancang itu, Bu, ya? Iya. Dengan teman sejawat, Bu. Oke. Baik, kita lanjut ke PTK. Ya, Bu. Apa ininya? Coba judulnya tadi. Di stop share screen dulu. Judulnya implementasi PBL berbasis TIPEC terhadap pembelajaran PBL apa PJPL? PBL, Bu. PBL berbasis TIPEC. Oke, kerumusan masalahnya. Bentar, Bu, ya. Rumusan masalah bagaimana penerapan model PBL berbasis TIPEC dalam pembelajaran materi surat Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 SD Negeri 2 Alur Selebu. Kemudian bagaimana pengaruh penerapan PBL berbasis TIPEC terhadap peningkatan pemahaman siswa di kelas 4 tentang materi surat Al-Hujurat ayat 13 di SD Negeri 2 Alur Selebu.
Kemudian apa saja faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PBL berbasis TIPEK dalam pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 SD Negeri 2 Alur Selebu. Itu rumusan masalah saya, Bu. Oke, bagaimana cara menjawab rumusan masalah yang pertama? Itu lagi. Baik, untuk mengetahui bagaimana penerapan PBL ini, Bu, yang berbasis TIPEK dalam pembelajaran materi surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang kedua, untuk menganalisa atau menganalisis pengaruh implementasi PBL berbasis TIPEK terhadap peningkatan pemahaman siswa kelas 4 tentang materi surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian yang ketiga, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi PBL berbasis TIPEK dalam pembelajaran surat Al-Hujurat ayat 13 ini, Bu. Ya, pertanyaan saya belum terjawab dengan pas. Di rumusan masalah nomor 1 Anda kan melihat bagaimana penerapannya. Ya, Gimana jawabnya? Bagaimana penerapan model problem based learning? penerapan dalam pembelajaran kita. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Bagaimana penerapan model? Bagaimana cara Pak Widodo mengerjakan tugas lokakarya? Kan itu udah ada alurnya. Sekarang bagaimana penerapan model problem based learning berbasis TIPEK dalam pembelajaran materi bla bla bla? Yang pertama yaitu, Bu, mengorientasi peserta didik pada masalah yang akan dibahas, Bu. Ini guru meminta peserta didik untuk membuka materi, khususnya buku PAI ya. Kemudian menghimbau peserta didik mengamati gambar yang terdapat pada buku teks pelajaran atau materi, Bu. Kemudian memberikan atau mencontohkan bacaan surat Al-Hujurat ayat 13 ini melalui video yang saya tampilkan, Bu. Kemudian memberikan panduan tulisan untuk mempermudah siswa dalam mengamati atau membaca matnya, hukum tajwidnya khususnya, Bu. Dari video yang kita apakan tadi, Bu? Yang kita tampilkan, Bu. Oke, saya mau tahu apa sih sintaks dari PBL berbasis TIPEK? Itu sintaknya ada 5, Bu ya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok yang telah dibentuk dalam kelas, Bu. Kemudian selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik yang individu maupun yang kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, Bu. Oke, baik. Teknologinya di bagian mana ya? Saya nggak lihat barusan teknologinya di bagian mana. Di video itu, Bu. Apakah nggak termasuk dalam Selain itu, selain video, Bu? Ya, selain video apa? Nanti kita akan tampilkan juga, Bu, apa namanya, Halo, gambar-gambar tadi melalui sudah jadi. gambar-gambar yang kita tampilkan melalui layar nanti, Bu. Oke, boleh. Oke, sekarang di stop share screen-nya. Silahkan Anda buka Google. Kemudian Anda share screen. Ya, Bu. Apa Bu cari, Bu? Google buka, terus di share screen. Oh, baik, Bu.
Sudah kelihatan, Bu? Oke, buka surah Al-Maidah ayat 73. Oh, nggak usah. Anda surah Al-Hujurat ya? Ya, Bu. Al-Hujurat ayat 13 ya? Siap, Bu. Ya udah buka itu aja. Silahkan, udah dibuka mengaji. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Oke, silakan ditutup share screen-nya dan dimatikan rekamannya. Baru Anda lanjut menulis pada saat